Bismillahirrahmanirrahim. kan? Laporan Komisi 2 Iya, DPR RI dalam rangka pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara atau ASN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat saudara pimpinan DPR, pimpinan rapat dan para anggota Dewan yang terhormat. Yang terhormat saudara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, serta Menteri Hukum dan HAM selaku wakil pemerintah atau yang mewakili, hadirin yang kami muliakan. Tentu pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua sehingga kita dapat menghadiri rapat paripurna ini dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan tugas konstitusional, yakni khususnya pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Pimpinan dan peserta rapat yang kami hormati, rancangan undang-undang tentang aparatur sipil negara pada awalnya merupakan usulan DPR yang disampaikan melalui surat Ketua DPR RI kepada Presiden Republik Indonesia nomor LG-4759/DPR RI/4 Romawi/2020 perihal penyampaian rancangan undang-undang perubahan undang-undang tentang ASN. Dalam surat tersebut, DPR RI menyampaikan usulan perubahan yang mencakup 5 klaster perubahan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Yakni yang pertama, klaster pertama adalah penghapusan KASN, klaster kedua penetapan kebutuhan PNS dan P3K, klaster ketiga kesejahteraan P3K, klaster keempat pengurangan ASN akibat pengrampingan organisasi, dan klaster kelima pengangkatan tenaga honorer. Menindaklanjuti surat Ketua DPR RI tersebut, Presiden Republik Indonesia menugaskan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, serta Menteri Hukum dan HAM untuk mewakili pembahasan rancangan undang-undang perubahan undang-undang ASN tersebut. Berdasarkan keputusan rapat konsultasi pengganti rapat BAMUS DPR RI tanggal 3 Desember 2020 perihal penugasan kepada Komisi 2 DPR RI untuk membahas rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Dalam rangka menindaklanjuti keputusan tersebut, kami laporkan rangkaian pembahasan rancangan undang-undang tersebut sebagai berikut. Pada tanggal 18 Januari 2021 dan tanggal 8 April 2021, Komisi 2 DPR melaksanakan rapat kerja pembicaraan tingkat 1 dengan pemerintah dengan agenda pengantar ketua rapat dan penjelasan DPR RI atas rancangan undang-undang tentang aparatur sipil negara yang dilanjutkan dengan pendapat pemerintah atas penjelasan DPR RI, penyerahan daftar inventarisasi masalah dan pembentukan panja. Tanggal 28 dan 29 Juni 2021, Panja RUU ASN Komisi 2 mengadakan rapat dengar pendapat umum untuk mendapatkan masukan terkait pembahasan RUU ASN dengan Ombudsman Republik Indonesia, kemudian GTKHN K35+, FPPPI, dan PHK 21. Selain itu juga dengan beberapa pakar atau akademisi, antara lain Profesor Eko Prasojo, kemudian Profesor Dr. Sofyan Effendi, kemudian Profesor Dr. Siti Zuhro, selanjutnya Profesor Joherman Syah Johan, dan Profesor Dr. Zudan Arif Fakhrullah. Selanjutnya pada tanggal 27 Agustus 2021, Panja RUU tentang ASN melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Barat pada tanggal 30 dan pada tanggal 30 Agustus 2001 ke Provinsi Jawa Tengah. Kemudian tanggal 2 sampai tanggal 4 September 2001 dan tanggal 11 sampai tanggal 13 November 2001 diadakan rapat konsinyering Panja RUU tentang ASN bersama dengan pemerintah. Pada tanggal 13 Januari 2022 diadakan rapat internal
Panja ASN dalam rangka pembahasan 6 klaster isu RUU tentang ASN. Selanjutnya pada tanggal 21 hingga 22 Maret 2022 kembali diadakan rapat konsinyering Panja RUU tentang ASN bersama dengan pemerintah dengan agenda melanjutkan pembahasan terkait RUU dengan pemerintah dengan agenda tentang ASN antara lain tidak lanjut beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, digitalisasi manajemen ASN, dan penguatan KSN. Pada tanggal 19 sampai dengan 21 Juni 2023 diadakan rapat konsinyering Panja RUU ASN dengan pemerintah dan beberapa agenda antara lain pembahasan DIM rancangan undang ASN berdasarkan 6 klaster isu strategis yang baru. Panja RUU ASN mengusulkan tambahan klaster isu strategis yaitu ASN di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sedangkan terhadap isu strategis tentang penetapan kebutuhan PNS dan P3K, kesejahteraan P3K, pengurangan ASN akibat perampingan organisasi, pengangkatan tenaga honorer, dan digitalisasi manajemen ASN diserahkan kebijakan penyelesaiannya kepada pemerintah. Panja RUU tentang ASN dan pemerintah sepakat untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi dan memasukkannya dalam rancangan undang-undang ASN tersebut. Pada tanggal 4 Juli 2023 diadakan rapat internal Panja RUU tentang ASN dengan agenda penambahan isu strategis lainnya yaitu terkait pengisian jabatan ASN yang berasal dari prajurit TNI dan anggota Polri. Pada tanggal 7 sampai dengan 9 Juli 2023 diadakan rapat Timus dan Timsin dengan agenda merumuskan norma-norma yang telah disepakati dalam pembahasan Panja RUU tentang ASN. Kemudian dalam pembahasan di Timus dan Timsin terdapat rumusan norma yang berubah substansi dan usulan norma baru. Timus dan Timsin akan melaporkan perubahan substansi pada RUU tentang ASN kepada Panja RUU tentang ASN. Selanjutnya pada tanggal 14 Juli 2023 diadakanlah rapat lanjutan tim perumus dan tim sinkronisasi dengan agenda merumuskan penjelasan pasal per pasal rancangan undang-undang tentang ASN. Pada tanggal 28 Agustus 2023 dalam rapat panitia kerja RUU perubahan ASN, Ketua Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi menyampaikan bahwa dengan mengacu pada ketentuan angka 237 Lampiran 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan serta dengan mempertimbangkan adanya perubahan sistematika peraturan perundang-undangan, adanya perubahan materi muatan lebih dari 50%, dan adanya perubahan esensi dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, maka rancangan undang-undang tentang aparatur sipil negara akan disusun sebagai undang-undang yang baru dengan format penggantian. Pada tanggal 25 September 2023, Panja mengadakan rapat guna membahas dan memutuskan agar perubahan format RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN menjadi rancangan undang-undang penggantian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN akan diserahkan pada rapat kerja tingkat 1 pengambilan keputusan bersama pemerintah. Selanjutnya pada tanggal 26 September 2023 dilakukan kembali rapat kerja tingkat 1 antara Komisi 2 DPR RI dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum dan HAM dengan acara pengantar ketua rapat dan laporan Panja, pendapat akhir mini fraksi dan pemerintah serta pengambilan keputusan dan diakhiri dengan pendatanganan pengesahan draft rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Berdasarkan laporan dan rekomendasi yang sudah dibacakan oleh Ketua Panja, maka rapat tingkat 1 sepakat dan memutuskan bahwa rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN menjadi rancangan undang-undang penggantian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN sekaligus menyepakati materi muatan yang belum diputuskan pada rapat Panja. Selanjutnya pada acara rapat kerja tingkat 1 pengambilan keputusan dengan agenda pembacaan pandangan akhir fraksi serta pandangan akhir pemerintah menyatakan bahwa
8 fraksi antara lain fraksi PDI Perjuangan, fraksi Partai Golkar, fraksi Gerindra, fraksi Nasdem, fraksi PKB, fraksi Partai Demokrat, fraksi PAN, fraksi P3 menyatakan menyetujui untuk meneruskan pembahasannya pada pembicaraan tingkat 2. Satu fraksi yaitu fraksi PKS menyatakan menyetujui untuk meneruskan pembahasannya pada pembicaraan tingkat 2 dengan 8 catatan antara lain. Saudara pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat. Adapun 8 catatan itu, yang pertama, fraksi PKS mendukung reformasi birokrasi yang berlandaskan pada PP nomor 80 tahun 2011 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Indonesia 2010-2025, di mana tercantum visi reformasi birokrasi yaitu terwujudnya pemerintahan kelas dunia. Secara garis besar, reformasi birokrasi yang menjadi spirit dari rancangan undang-undang ASN adalah momentum untuk mengubah mindset ASN bahwa keberlangsungan karir mereka sebagai ASN nantinya akan ditentukan oleh kapasitas dan kinerja. Selain itu, RUU ASN mendorong ASN semakin profesional tanpa takut diintervensi oleh politisasi yang mempengaruhi netralitas mereka. Hal ini akan berdampak positif terhadap kualitas birokrasi di Indonesia. Kedua, fraksi PKS mengapresiasi RUU ASN yang mampu mengakomodasi fleksibilitas dalam penetapan kebutuhan PNS dan P3K. Sebelumnya instansi pemerintah tidak fleksibel dalam mengalokasikan sumber dayanya untuk disesuaikan dengan perubahan strategi organisasi. Karena setiap ada perubahan formasi pada jenis jabatan tertentu harus seizin menteri. Instansi pemerintahan diberikan kebebasan untuk menentukan kebutuhan ASN dengan metodologi yang bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Hal ini sangat bagus karena dapat menjadikan birokrasi kita beradaptasi dengan realitas dan zaman yang baru dan berubah semakin cepat. Sehingga birokrasi dapat menjadi alat negara yang dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Yang ketiga, fraksi PKS mendukung penuh kesejahteraan ASN baik dari PNS maupun dari P3K. Sebagaimana pengaturan tentang hak pegawai ASN pada pasal 21, 23 Rancangan Undang-Undang ASN. Mereka telah berkontribusi sangat besar terhadap pelayanan masyarakat dan dalam teknik penyelenggaraan pemerintahan. Karena itu fraksi PKS setuju untuk mengakomodasi isu kesejahteraan ASN tanpa membedakan antara PNS dengan P3K di RUU ASN, seperti yang memang sudah tercantum dalam undang-undang ini. Hal-hal yang penting seperti adanya jaminan hari tua, jaminan pensiun, tunjangan, pengembangan diri, dan pengembangan talenta dan karir dapat menunjang kesejahteraan yang pada akhirnya akan memicu peningkatan kinerja. Fraksi PKS akan terus mengawal peraturan turunan yang terkait dengan kesejahteraan ASN agar pelaksanaan dan penerapannya tidak menyimpang dari amanat rancangan undang-undang ASN itu sendiri. Keempat, terkait dengan sistem kerja P3K, fraksi PKS mendukung adanya sistem kerja P3 paruh waktu dengan catatan hak, penghargaan dan kesejahteraan tidak dibedakan dengan PNS dan P3 penuh waktu, serta menyesuaikan dengan tupoksi yang mereka emban. 5. Fraksi PKS mendesak pemerintah menyelesaikan masalah tenaga honorer maksimal tahun 2004 dengan dikonsultasikan dengan DPR dan tanpa ada pemutusan hubungan kerja secara massal. Fraksi PKS juga meminta kepada pemerintah untuk mempertimbangkan pengangkatan tenaga honorer yang sudah mengabdi lebih dari 10 tahun menjadi ASN baik melalui mekanisme CPNS maupun CP3K dengan kriteria rekrutmen dan seleksi jalur tertentu. Keenam, fraksi PKS memandang bahwa merit system adalah hal yang sangat penting membangun birokrasi kelas dunia. Karena itu, fraksi PKS mendorong adanya lembaga pengawasan yang bersifat tegas mengawal hal itu untuk diperkuat kewenangannya agar dapat meningkatkan pengawasan terhadap kinerja, menjunjung tinggi netralitas ASN, serta manajemen ASN yang adaptif, kompeten, dan melayani masyarakat. Ketujuh, terkait dengan pengisian jabatan ASN dari kalangan anggota TNI dan Polri aktif,
maka perlu sinkronisasi dengan Undang-Undang TNI dan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam hal ini, fraksi PKS memandang perlu mengedepankan salah satu visi reformasi tahun 1998 yang berkomitmen untuk penghapusan dui fungsi ABRI yang dalam hal ini adalah TNI dengan Polri. Kedelapan, fraksi PKS mendukung digitalisasi manajemen ASN dengan harapan menjadi program yang tepat guna dan dapat menunjang kinerja ASN serta tidak memakan anggaran yang besar. Proses digitalisasi manajemen ASN dilaksanakan secara transparan sehingga dapat diawasi oleh publik dengan memperhatikan keamanan cyber. Pimpinan dan peserta rapat yang kami hormati, kita ketahui bersama bahwa proses pembahasan rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara ini membutuhkan waktu yang sangat panjang, kurang lebih 2 tahun 9 bulan. Seiring dengan berkembangnya dinamika pembahasan, pemerintah dan DPR RI sepakat untuk menyusun rancangan undang-undang yang mampu menjawab tantangan ASN ke depan agar tercipta terwujudnya birokrasi yang profesional dan berkelas dunia, indeks persepsi korupsi yang semakin baik, dan indeks efektivitas pemerintahan yang semakin baik juga. Hal ini dilakukan demi terwujudnya pelayanan publik yang lebih baik dan masyarakat yang semakin sejahtera. Yang terhormat saudara pimpinan dapat, yang terhormat saudara seluruh para anggota DPR RI. Pada kesempatan ini, perkenanlah kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, serta Menteri Hukum dan HAM atau yang mewakili yang tanpa lelah bersama-sama dengan Komisi 2 DPR RI telah melakukan pembahasan RUU ini dengan rasa kebersamaan dan dalam suasana demokratis, walaupun membutuhkan waktu yang sangat lama, 2 tahun 9 bulan. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran dalam pembahasan rancangan undang-undang ini. Demikianlah laporan Komisi 2 DPR RI terhadap proses pembahasan rancangan undang-undang tentang penggantian Undang-Undang Nomor 5 2014 tentang aparatur sipil negara. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan dan kekuatan kepada kita sehingga kita semua dapat menjalankan tugas-tugas konstitusional dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian yang diberikan kepada kami ucapkan terima kasih. Selamat siang, salam sejahtera kita semua. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung.